Di suatu malam saat bulan purnama, terlihat seseorang mengayuh sebuah kapal di sebuah sungai. Terlihat pula lelaki berbaju hitam dengan topi dan sebuah tongkat yang dipegangnya di atas kapal itu. Pria itu hanya terduduk tenang seperti merenungi sesuatu. Setelah beberapa lama mereka menempuh perjalanan menyeberangi sungai, tibalah mereka di suatu tempat dan terdapat kastil Ironblood yang terlihat terbengkalai tak terawat dan sangat besar. Pria itu memandangi kastil yang sudah usang di depannya. Kastil ini seperti menyatu dengan karang di tepi laut, membuatnya seperti memiliki benteng yang alami. Ditambah lagi di dalam kastil ini terdapat seseorang yang sangat kuat dan mendirikan klannya sendiri. Mantan anggota dari 4 pilar sekte surgawi utara yang bernama Jaehyuk Sim. Dia adalah pemilik kastil yang tak tertembus ini. Pria berjubah hitam itu pun segera masuk ke dalam kastil. Namun karena padatnya penjagaan di sana, membuatnya harus bertemu dengan banyaknya para penjaga di sana. Sebenarnya pria itu tak mau membunuh orang yang menjadi penjaga di sana. Jadi dia meminta para penjaga itu untuk tak menghalangi jalannya dan membiarkan dirinya untuk lewat. Namun karena loyalitas mereka pada pemimpin kastil, pastinya mereka tak menggubris peringatan itu. Lalu mereka semua berusaha menyerang lelaki yang berdiri di depan mereka semua saat ini. Dengan sangat mudah, dia menebas para penjaga dengan sebuah pedang yang sederhana. Jatuhlah semua penjaga seperti layaknya semut. Jumlah penjaga semakin bertambah dari dalam kastil itu. Mereka berusaha untuk menghentikan lelaki yang seenaknya menerobos kastil yang mereka jaga. Namun betapa terkejutnya para penjaga dalam kastil, karena melihat mayat-mayat yang berserakan di pintu masuk kastil. Pria ini mengingatkan kembali jika dia tak ingin membunuh mereka semua, jadi dia meminta untuk membiarkannya masuk. Lalu kembali lagi para penjaga tak mendengarkannya dan serentak menyerangnya secara bersamaan. Singkatnya semua penjaga yang menghalanginya dibasmi olehnya dengan sangat mudah. Mayat-mayat pun berserakan di lantai seperti sekumpulan semut. Tak berhenti di sana saat pria misterius itu menaiki tangga terus-menerus penjaga berdatangan, yang membuatnya mau tak mau harus membantai habis semua orang yang menghalangi jalannya. 1, 2, 3, puluhan bahkan ratusan penjaga sudah menjadi korban keganasan dari pedang pria tersebut. Di tingkat paling atas terlihat seseorang pria berbadan besar sedang melahap makanan-makanan berlemak di depannya. Dia berkata, jika tak menyangka bahwa 2 orang dari anggota 9 langit telah mati, dan mereka saat ini berarti tersisa 7 langit saja. Bingunglah pria besar itu dengan semua keadaan yang terjadi saat ini. Sambil terus melahap semua makanan yang ada di depannya dengan sangat lahap sekali. Meski saat ini makanan yang ada di depannya belumlah habis, terlihat kerakusannya terus-menerus meminta pelayannya untuk membawakan makanan lagi dan lagi. Dia lalu bergumam kembali membahas tentang aliansi pusat surgawi yang sudah melawan malam sunyi selama 3 tahun ini. Namun belum ada perkembangan dalam pertempuran itu. Dia merasa jika memang dunia di luar kastilnya sangatlah berbahaya saat ini. Lalu terlihat pria berjubah hitam tadi sudah berada di depan pria besar itu. Membuatnya sangat terkejut yang terlihat dari sorot matanya. Pria berjubah hitam itu menyapa pria besar yang ada di depannya, yang ternyata dialah sosok Invisible Ironblood, Jaehyuk Sim. Lalu dia berkata kembali jika dia hampir tak mengenali sosok Jaehyuk Sim, yang saat ini memiliki berat badan yang bertambah banyak dari yang sebelumnya. Dia mengakui dari keempat pilar sekte surgawi utara, Jaehyuk adalah sosok terhebat yang memiliki kemampuan bela diri. Nampaklah Jim Woo-won yang memiliki penampilan dan aura yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia merasa jijik karena pria yang dulunya diakui sebagai pilar terkuat saat ini tak lebih seperti seekor babi. Jaehyuk dulu sangatlah hebat dan luar biasa. Dengan kedua cambuk di kedua tangannya, dia bertarung bersama Jin Kwon Ho membasmi para bajingan sekte malam sunyi. Seandainya Jin Kwon Ho tidak masuk hitungan, Jaehyuk adalah orang terkuat di sekte surgawi utara saat itu. Saat runtuhnya sekte surgawi utara, Jaehyuk pun terlihat tak mengincar kekuatan atau ketenaran. Lalu Jin bertanya apa yang dia incar dan apa yang dia takutkan saat ini. Jaehyuk pun menyampaikan jika saat itu dia ingin melakukan reformasi, namun malah mendapatkan takdir yang sangat buruk saat ini. Lalu dia bertanya pada Jim Woo-won, jika kematian Jeok-yeop dan Neon Gonwi apakah itu perbuatannya? Bahkan kematian Joseon dan Yeon Sun-hwa itu juga perbuatanmu bukan? Ungkapnya pada Jin.
Dari percakapan mereka berdua didapatlah fakta bahwa setelah pelarian Jin Woo-won dan kawan-kawan, mereka bersembunyi selama 3 tahun. Lalu dengan badan yang sangat besar itu, dia pun berdiri dan bersiap melawan Jin Woo-won. Tato yang ada di lengannya pun berkilau seperti mengeluarkan aura khusus. Lalu ekor naga pun keluar dari telapak tangan Jae-hyuk dan menjadi senjata cambuk di kedua tangannya. Dia berkata tak akan mati semudah yang Jin bayangkan. Jin menanyakan perubahan mental yang dimiliki Jae-hyuk saat ini. Akhirnya percakapan mereka menemukan jalur buntu. Maka dari itu mau tak mau mereka harus menyelesaikannya dengan pertarungan. Cambuk dari Jae-hyuk dengan sangat dahsyat membuat area sekitar hancur lebur. Jin yang sangat cepat berlari di tembok mencari celah yang bisa dia serang saat ini. Dia melihat pedangnya patah karena menahan cambuk Jae-hyuk tadi. Lalu dia membuang pedang itu dan bergegas mendekati Jae-hyuk sambil mengeluarkan tongkat yang dia bawa sebelumnya. Dari serangan Jae-hyuk, Jin merasakan ketakutan dari setiap cambukannya. Dia heran karena pamannya yang sangat kuat itu sampai bisa ketakutan. Namun ketakutan oleh apa sebenarnya dia? Hal itu terus difikirkan oleh Jin. Jin memiliki cara bertarung yang sedikit berbeda karena dia memadukan keahlian Chu-in dan teknik berpedangnya. Dengan cerdik, Jin bertarung lebih efisien dan licik. Membuat Jae-hyuk pun terkejut mengetahui hal itu dilakukan oleh Jin Woo-won. Dari atas terlihat siluet dari Jin yang siap menebas Jae-hyuk dengan tongkatnya yang dibalut oleh perban. Dengan sangat gagah, Jin pun memanggil wujud sebenarnya dari Snowflower. Jae-hyuk pun terkejut melihat teknik dari salah satu sembilan langit yang digunakan oleh Jin Woo-won. Lalu nampaklah pedang bunga salju yang bertransformasi sekarang menjadi Snowflower, dan tebasan Jin pun diberikan pada Jae-hyuk. Tebasan dari pedang Snowflower Jin Woo-won pun memperlihatkan ledakan energi yang sangat dahsyat. Sampai-sampai terlihat seperti pilar ungu yang menjulang ke langit menembus ke atas kastil Jae-hyuk. Jae-hyuk pun terduduk dan terkejut melihat Jin Woo-won yang sangatlah luar biasa. Dia melihat sosok Jin yang mirip sekali dengan Mo Yong-yul Seon. 12 tahun yang lalu Jae-hyuk terlihat dikalahkan oleh Mo Yong-yul Seon dengan sangat mudah. Mo Yong sebenarnya mengharapkan Jae-hyuk bisa setara dengan Jin Kwon-ho dari segi kekuatan. Namun Jae-hyuk tak jauh dari seekor ular besar saja yang tak akan mungkin mengalahkan seekor naga. Jae-hyuk selalu dikatakan sebagai yang terkuat dari yang terkuat di utara. Sampai dia dipanggil semua orang sebagai Grandmaster atau jenius bela diri. Dengan sifat keras dan cueknya, dia selalu ingin melindungi Surgawi Utara. Dia tak memiliki ambisi lain selain hal tersebut. Lalu dia mencoba mengikuti kata hatinya untuk turut andil dalam kematian ketua Jin Kwon-ho dan ingin menjadi legenda murim selanjutnya. Namun impiannya pun terhenti ketika bertemu dengan iblis yang sebenarnya di dunia ini. Iblis itu adalah Mo Yong-yul Seon yang sejatinya adalah pemilik dunia ini yang sebenarnya. Dan Jae-hyuk hanyalah salah satu dari 4 pilar Surgawi Utara. Jae-hyuk sadar bahwa saat ini dia terlalu serakah sampai membuatnya lupa jika dia bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Akhirnya Jae-hyuk mendapatkan teror yang teramat sangat dari sang iblis itu. Bahkan sampai dia memiliki pikiran meskipun semua 4 pilar bergabung tak akan bisa mengalahkan Mo Yong-yul Seon. Akhirnya dia melarikan diri tunggang langgang karena sangat takut dengan Mo Yong-yul Seon. Mo Yong pun seperti melihat semut yang sebenarnya bisa kapan saja membunuh Jae-hyuk. Namun dia seperti sedang mempermainkan hidup Jae-hyuk yang terlihat ketakutan dan melarikan diri. Dan mulai saat itu Jae-hyuk pun menyerah dan tak lagi mengejar ambisinya. Lalu membangun sebuah benteng istana yang melindunginya dari dunia luar. Dengan penuh amarah karena dia melihat bayangan iblis itu pada Jin Woo-won, dicambuklah area di sekitarnya. Jin menjaga jarak karena saat ini Jae-hyuk mengeluarkan sebuah teknik yang sangat menakjubkan. Muncullah aura naga hijau di cambuknya. Dengan cepat Jin mendekati Jae-hyuk dengan pedangnya. Cambuk dari Jae-hyuk sangatlah mengganggu karena memiliki jangkauan yang sangat luas. Jae-hyuk meminta Jin untuk pergi dan meninggalkannya sendirian. Namun Jin pun tak menggubris hal itu, lalu dengan sangat lincah Jin berusaha memberikan tebasan pada Jae-hyuk. Tanpa disadari oleh Jae-hyuk, ternyata Jin sudah membuat goresan di lantai, membuat lantai pun berlubang. Membuat Jae-hyuk pun terjatuh ke lantai bawah. Namun Jae-hyuk dapat melompat dan memberikan serangan balik pada Jin. Membuat Jin terpental karena cambukan dari Jae-hyuk ke pilar-pilar istana. Lalu dengan sangat lincah Jin mengeluarkan teknik yang terlihat seperti melompat di atas udara, memanfaatkan serangan dari musuhnya. Jae-hyuk terkejut melihat teknik itu.
karena teknik itu dimiliki Kyung Moo Saeng, salah satu pilar sekte surgawi utara. Dan dia juga di awal mengeluarkan teknik dari sang master badai Neum Geumwi. Apa yang sebenarnya terjadi setelah beberapa tahun dia mengurung diri? Pertanyaan itu berputar-putar terus di kepalanya. Jin pun dengan cepat menebas leher Jaehyuk dengan pedang Snowflower-nya. Jaehyuk pun hanya mampu tertegun melihat kecepatan Ji Moo-won. Namun karena ketebalan daging dari Jaehyuk, dia bisa selamat dari tebasan Jin yang ternyata mengenai pundak bagian kiri dari Jaehyuk. Jin mencoba kembali menebas pamannya itu. Namun Jaehyuk yang tak mau terkena serangan lagi pun berusaha melindungi dirinya dengan cambuk naganya. Jin pun kesulitan kembali untuk mendekati Jaehyuk yang memiliki jangkauan yang sangat luas. Jin mempunyai ide. Dengan sigap dia menangkap kedua cambuk Jaehyuk. Membuat pamannya itu terkejut karena tak terfikir cambuknya akan ditangkap Jin dengan tangan kosong. Namun Jaehyuk dapat menarik kembali cambuknya menjadi sebuah tato. Dan di waktu yang bersamaan, Jin memang menunggu hal itu. Kembali Jin menebas Jaehyuk yang saat ini pedangnya hanya menggores perut besar dari pamannya itu. Jin pun terus berusaha memberikan tebasan yang lebih dalam lagi. Namun saat pedangnya akan mendarat di tubuh Jaehyuk, dengan cambuknya dia menangkap pedang Jin membuatnya tak dapat bergerak. Dibantinglah Ji Moo-won ke lantai dengan sangat keras. Jaehyuk menambahkan serangan susulan, namun beruntungnya Jin dapat menghindari hal tersebut. Saat Jin sudah berdiri, ternyata belum selesai serangan dari Jaehyuk. Cambuknya dapat menghempitkan kedua batu besar ke arah Jin, membuat pertarungan jadi semakin sengit dan semakin seru. Atap istana tak tertembusnya menjadi porak-poranda karena ulah Jaehyuk sendiri. Beruntungnya Jin ternyata dia dapat menghindari serangan fatal tersebut. Dengan sangat lincah Jin berusaha menghindari cambukan brutal dari Jaehyuk. Dengan satu kedipan, Jin sudah berada di depan Jaehyuk, membuatnya sangat terkejut dengan kecepatan Ji Moo-won. Kembali berulang-ulang Jin menebas Jaehyuk, sampai pada akhirnya membuat luka tebasan di berbagai sisi Jaehyuk. Dengan memohon ampun seperti anak kecil, dia mengeluarkan aura yang sangat dahsyat dari tubuhnya. Luapan energi itu seperti sebuah pilar hijau terpancar ke atas. Namun dari atas terlihat cahaya ungu yang memotong cahaya hijau yang seperti pilar itu. Dengan pedangnya, Jin menghujam Jaehyuk ke bawah hingga jatuh ke lantai dasar istananya. Akhirnya pedang Jin pun menancap sangat dalam di leher Jaehyuk, membuat Jaehyuk pun tewas di tangan sang ketua sekte surgawi utara kelima Ji Moo-won. Jin saat ini memiliki berbagai julukan baru seperti roh terkutuk, seorang iblis gila, roh jahat, dan itu semuanya benar. Ji Moo-won akan terus melangkah maju dan menjadi seorang Asura. Dialah sang pedang utara Ji Moo-won. 3 tahun yang lalu diceritakan pertempuran besar-besaran Ji Moo-won yang dikepung oleh semua pendekar di aliansi pusat surgawi. Puluhan bahkan ratusan orang dikerahkan hanya untuk menangkap satu orang saja, yaitu Ji Moo-won, sang penerus sekte surgawi utara kelima. Serangan itu benar-benar membuat Jin dan semua orang terkejut. Ditambah lagi dengan berita 2 orang dari 9 langit juga ikut bergerak membuat berita tersebut menjadi berita paling menggemparkan pada saat itu. Sampai sejak itu, Ji Moo-won dan semua anggotanya terus bersembunyi di balik bayang-bayang. Seakan-akan mereka semua menghilang dari dunia ini dan tak dapat ditemukan dimanapun. Sebagian orang menganggap Jin telah mati. Namun sebagian orang juga beranggapan jika Jin bersembunyi dan mempersiapkan diri. Namun dengan ikutnya 2 anggota 9 langit saat itu, spekulasi jika Jin sudah mati lebih masuk akal menurut semua orang. Lalu saat semua orang sedang berbicara, menyantap minuman dan makanan, mereka sering bercerita tentang hantu sang iblis dari utara yaitu Ji Moo-won. Dan selama itu juga aliansi pusat surgawi juga mengucilkan beberapa sekte yang sudah membantu Ji Moo-won saat penyerangan itu secara diam-diam. Namun mereka semua tak dapat melakukan apa-apa dengan pengucilan tersebut. Alasan utamanya adalah tuduhan kematian tetua Chilsung dari sekte Gunung Hua. Dan kelompok Ashura berkepala 2 pun muncul di permukaan membuat semua sekte bela diri menjadi was-was. Semua sibuk mencari mata-mata di sekte mereka sendiri. Mereka mencari orang yang memiliki tato Ashura berkepala 2 di dada mereka. Karena mereka takut di dalam sektenya terdapat mata-mata dari organisasi jahat. Serangan malam sunyi pun juga tak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Berapapun jumlah pasukan yang dikirimkan tak mampu membasmi malam sunyi.
Keadaan yang seharusnya membuat mereka bersatu pun membuat mereka semua saat ini terpecah belah karena bimbang dan bingung. Karena kehormatan aliansi pusat dan rasa takut pada aliansi pusat pun menjadi turun secara drastis. Beberapa hari setelah Jimuwon dan semua orang lolos dari kejaran musuh, Yerung yang mengetahui jika kakeknya si Minhwa Sang Sembilan Langit, yang notabene berada di puncak kekuasaan saat ini, ternyata dia mengikuti seseorang yang disebut pejuang tak terkalahkan itu benar-benar ada. Membuatnya mau tak mau mengikuti nasihat dari Menteri Guan Daisung dan menyesuaikan diri. Namun di sisi lain, Dam Joseon yang terang-terangan mengkritik dan menentang keputusan aliansi pusat surgawi, serta dianggap membantu Jin Muwon dan berhasil membunuh iblis kekacauan Temugang pun dihukum. Dam pun dengan sangat tenang menerima semua siksaan yang diberikan. Tapi tak berselang lama, dengan segala pengaruh dari ayahnya yaitu Daim Jeoksim, akhirnya Dam Joseon dibebaskan. Ayahnya adalah seorang anggota dari Sembilan Langit. Wajar jika dengan sangat mudah dapat membebaskan Dam Joseon. Namun dia diberikan satu syarat saat dibebaskan. Dia diberikan tugas untuk memimpin peperangan saat melawan Malam Sunyi. Dam pun ditugaskan di barisan paling depan bersama skuad pembasmi iblis. Singkatnya, Dam pun setuju dan dikirim ke medan perang. Yerung merasa jijik dan sedih mengetahui jika Dam saat ini telah dimanfaatkan tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya Yerung terkejut melihat wajah Dam yang benar-benar sangat marah waktu itu. Semua emosi pun bercampur aduk jadi satu dalam hati Yerung saat ini. Dia takut mengecewakan Dam namun juga tak mampu berbuat apa-apa untuk membantu Dam Joseon. Mimpinya untuk membuat Dam menjadi seorang pemimpin pun lama-kelamaan menjadi terkikis. Dia ingin mengundurkan diri karena mengetahui kenyataan dia akan dimanfaatkan seumur hidupnya oleh Menteri Guan. Namun Dam menghentikan niat itu, karena Dam sebenarnya juga sadar dengan semua rencana busuk Menteri Guan. Dia meyakinkan Yerung untuk bertahan dan mengalah saat ini, mengikuti alur rencana Menteri busuk itu. Lalu di saat yang tepat akan memukul telak mereka semua. Akhirnya tekad Dam yang kuat membuat Yerung sedikit tersadar. Dan mereka pun bertekad mengambil kemenangan mereka dengan cara yang adil. Dam yakin jika mereka akan mewujudkan dunia murim yang mereka rencanakan sebelumnya. Lalu 3 tahun kemudian perang yang tak pernah berhenti pun terjadi melawan Malam Sunyi. Mereka semua mengerahkan segala hal yang mereka punya selama 3 tahun itu. Perang selama 3 tahun itu tanpa henti membuatnya dinamakan sebagai Perang 3 tahun. Banyak sekali pendekar-pendekar kuat dari kedua belah pihak yang mati di tengah medan perang. Ditambah lagi lusinan sekte dihancurkan. Jalanan dipenuhi dengan mayat. Kebahagiaan semua orang pun hilang terlihat dari raut wajah mereka. Dengan neraka selama 3 tahun yang mereka alami, membuat semua orang memiliki pandangan yang buruk terhadap aliansi pusat surgawi. Orang-orang mulai menyesal karena sudah mendukung kehancuran sekte surgawi utara sebelumnya. Mereka menginginkan saat-saat di mana kedamaian pun bisa dirasakan, dan sekte surgawi utara dengan kokoh melindungi mereka. Mereka semua mulai sadar betapa beratnya beban dari sekte surgawi utara saat melindungi mereka yang hidup damai di daratan ini. Orang-orang mulai menyebarkan rumor bahwa aliansi pusat surgawi menghancurkan sekte surgawi utara dan membunuh keturunannya. Dan saat ini adalah karma bagi mereka semua. Hanya ketakutan, penyesalan yang tak pernah berakhir dan kegilaan yang tersisa di dunia ini. Namun dalam kegelapan yang begitu gelap itu, muncullah satu benang harapan yang masih teruntai, yaitu skuad pembasmi iblis. Masih ada beberapa penduduk yang berterima kasih kepada mereka. Karena berkat skuad pembasmi iblis, mereka bisa bertahan hidup. Mereka adalah skuad pembasmi iblis yang berisikan orang-orang yang rela menjatuhkan diri ke dalam kegilaan yang disebut dengan peperangan. Dan saat ini, yang menjadi idola para generasi muda adalah sang pemimpin skuad pembasmi iblis, yaitu Sim Wonle. Dan seseorang yang saat ini setara dengan 9 langit yang saat ini sudah menjadi 7 langit. Pahlawan generasi muda saat ini, yaitu Kaisar Bela Diri Surgawi Dam Joseon. Di sebuah pegunungan terlihat seseorang mendaki dan menuruni pegunungan dengan medan yang sangat sulit. Melewati hutan, menyeberangi sungai, dia melakukan hal tersebut menuju ke suatu tempat yang benar-benar rahasia dan sulit untuk dicapai. Tempat tersembunyi itu benar-benar diawasi sangat ketat oleh penjaga, membuatnya tak dapat digapai oleh orang sembarangan.
Dengan selembar kertas mantra sebagai tiket masuk, orang itu pun tiba di sebuah sekte tersembunyi yang mulai dibangun kembali. Sekte itu adalah sekte Surgawi Utara. Dan pemuda itu adalah Munjung yang saat ini menjadi penyambung informasi dengan kelompok perdagangan naga putih. Terlihat semua murid sedang berlatih di sana dengan sangat rajin dan tekun. Bertemulah dia dengan Pak Huang yang sedang mengawasi semua murid berlatih. Betapa senangnya mereka bisa saling bertemu kembali setelah beberapa waktu tak bertemu. Pak Huang awalnya hanyalah prajurit rendahan. Lalu dia mendapatkan sebuah pencerahan yang membuatnya menjadi pendekar yang sangat kuat. Karena 3 teknik kultivasi dasar yang diajarkan langsung oleh pemimpin sekte Jin Kuan Hu sebelumnya, membuatnya saat ini sangat dihormati sebagai instruktur utama sekte Surgawi Utara yang bertanggung jawab dalam melatih semua murid. Lalu muncullah juga Han Jin menyapa Munjung. Dia adalah seorang ahli strategi yang menghitung segala faktor geografis dan arsitektur bangunan, fasilitas, dan tata ruang untuk memberikan perlindungan yang sempurna. Sarjana bermata 3 Han Jiwol merupakan sarjana atau ahli strategi yang mengawasi semua operasi ini dan sekaligus bertanggung jawab atas segala urusan militer di sekte Surgawi Utara. Berbincanglah santai mereka bertiga karena sudah lama tak bertemu. Lalu Munjung memberikan hal yang diminta oleh Han Jin sebelumnya, yaitu dana keuangan untuk keperluan sekte Surgawi Utara dari kelompok perdagangan naga putih. 3 tahun yang lalu saat mulai pembangunan kembali sekte Surgawi Utara, mereka benar-benar tak mempunyai apa-apa. Namun kelompok naga putih secara diam-diam mendukung penuh dan memberikan dana yang cukup besar. Mantan ketua dagang Ibu Tai Tai tak akan pernah melupakan hutang budinya pada Jin Muon, karena Jin sudah membantu menyelamatkan anak ketiganya. Ibu Tai Tai sangatlah hebat. Dia sudah memperhitungkan segalanya dan menggelapkan dana yang sangat besar untuk diberikan kepada sekte Surgawi Utara. Berkat hal itu, membuat sekte Surgawi Utara dapat dibangun secara diam-diam. Penghubung antara sekte Surgawi Utara dan kelompok naga putih itu adalah Munjung. Dia sangatlah mahir menguasai segala medan bidang geografis, membuatnya dengan mudah keluar masuk dari sekte Surgawi Utara. Lalu muncullah juga skuad Biladara pasukan khusus yang dipimpin oleh Xie Musang. Xie Musang memiliki 7 anggota khusus yang akan menjalankan tugas sangat penting yang diberikan. Xie Musang sebelumnya mendapatkan penyerahan berkat bantuan Jin Muon. Lalu setelah itu dia mengajarkan 7 anggotanya seni pedang awan birunya, membuat mereka semua menjadi satuan khusus di sekte Surgawi Utara. Xie Musang mendapatkan misi untuk mensabotase kastil tak tertembus. Seakan-akan insiden tersebut terjadi dari dalam. Lalu Han Jin berkata jika semua berjalan dengan sangat lancar. Berarti saat ini hanya tinggal aliran rahasia yang harus menyebarkan informasi itu ke semua orang. Dan semuanya akan beres. Lalu muncullah Chung In dengan sangat keren dari belakang. Ternyata saat penyerangan di kastil sebelumnya, Chung In menyamar sebagai pengayuh kapal yang dinaiki oleh Jin Muon. Dia sudah membersihkan segala jejak dan mencarikan rute paling aman untuk sang ketua sekte. Dia adalah Chung In, sang kepala organisasi Intel. Organisasi Intel itu menjadi mata, telinga, dan mulut bagi sekte Surgawi Utara. Semua orang tak tahu jika organisasi Bulan Hitam memiliki hubungan khusus dengan sekte Surgawi Utara. Dalam sekte Surgawi Utara mereka disebut sebagai aliran rahasia. Dan Chung In lah yang bertanggung jawab mengetuai organisasi ini di sekte Surgawi Utara. Saat semua berkumpul, muncullah Zhang Daisho yang mengingatkan semuanya jika semua orang sudah berkumpul, maka rapat mereka bisa segera dimulai. Dia adalah Zhang Daisho, sahabat Han Jin, yang bertanggung jawab di bagian dokumen rahasia. Dia sudah mengumpulkan buku-buku gulungan yang jika dijumlahkan lebih dari 100.000 jenis. Dia juga membantu Han Jin mendesain dan membangun sekte Surgawi Utara yang baru. Di ruangan pandai besi terlihat Pak Tua yang terlihat ditemui Jin sebelumnya. Dia adalah Bang Sihuwol, sang kepala pandai besi. Dia bertanggung jawab akan semua armor dan senjata di sekte Surgawi Utara. Dan terlihatlah sosok paling penting yang menjadi pondasi terkuat akan kebangkitan sekte Surgawi Utara, yaitu sang ketua sekte kelima Jin Muon. Terlihat saat setelah penyerangan beberapa tahun yang lalu, jasad Ryu San pun dikremasi. Tang Gimun pun tak dapat menahan kesedihannya. Tak hanya Tang Gimun, namun semua orang di sana pun merasa sedih, terutama Jin Muon. Saat itulah Jin Muon bertekad akan menjadi lebih kuat dan tak akan melupakan pengorbanan Ryu San.
Lalu dimulailah rapat Sekte Surgawi Utara yang baru.